Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Kita bahas mengenai timnas U17 Masterpiece ya, Nova Arianto. Ini adalah tantangan baru ya dan apresiasi juga buat Nova Arianto ya teman-teman. Pelatih ini menurut saya bagus ya. Dia itu menjadi asisten pelatihnya Sintayong lama ya teman-teman, dan dia banyak menyerap ilmu dari Sintayong juga, filosofinya juga diambil juga ya, dikombin dengan karakternya Nova Arianto. Jadi Nova Arianto ini hari ini sedang fokus memilih pemain ya dari 34 yang dipanggil dia. Ini karena yang dihadapi nanti adalah salah satunya Brasil yang sudah 4 kali juara Piala Dunia U17 teman-teman. Ini tantangan tersendiri dan menjadi apresiasi juga, kebanggaan juga ya. Makanya Nova Arianto menjelaskan atau mengatakan bahwa pokoknya yang dia pilih itu yang bisa mengikuti strateginya. Nggak ada titipan, nggak ada apapun lah, pokoknya semua pemain dipanggil ya. Nggak peduli yang udah lama, maksudnya ngikut Nova. Yang penting mereka-mereka ini nanti bisa mengikuti strategi Nova. Makanya dipanggil banyak sekali kan, ada 9 pemain diaspora yang tinggal di luar negeri teman-teman. Dipanggil, itu pun nggak ngejamin dia nanti bisa masuk tim. Makanya diseleksi sekali oleh Nova Arianto ya teman-teman. Nah, timnas U17 ini teman-teman sedang digembleng ya. Di pemusatan di Bali, teman-teman, pusat latihan di Bali, 34 pemain remaja ini disiapkan di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar ya teman-teman, pada tanggal 3 sampai 27 November mendatang. Jadi nggak lama lagi nih, ini apa nih, Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan lagi teman-teman. Ini persiapan yang cukup saya rasa, dan ini akan menjadi masterpiece ya, atau karya yang luar biasa kalau Nova Arianto berhasil ya di Qatar nanti. Jadi di timnas Indonesia U17 bergabung di dalam grup H. Nah, di dalam grup H ini teman-teman ada Brasil, ada Honduras, ada Zambia. Nah, Zambia ini juga debutan ya, debutan juga dia. Jadi yang paling berat di sini adalah Brasil. Ya. Nah, dengan format yang dilibatkan, ini ada 48 tim ya teman-teman. Tantangannya makin berat, tapi peluang juga makin besar teman-teman. Makanya Nova Arianto itu sangat cermat dalam pemanggilan pemain. Dan pelaksanaan program TC-nya atau training camp-nya yang berlangsung 7 Juli. Hingga 10 Agustus, jadi kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Di antara pemain yang ikut TC ini nggak ada nama Matthew Baker dan Zahabi, karena kemarin Zahabi ikut All Indonesian Star yang bertanding di Piala Presiden ya. Nah, mungkin mulai hari ini kalau nggak salah ya, karena Piala Presiden dan timnya All Indonesia Star itu nggak lolos ke final, mungkin hari ini udah bergabung dengan timnas U17. Jadi, begitu juga dengan Matthew Baker ya, mungkin sudah selesai ya dia ikut timnya. Jadi saya rasa Nova sekarang benar-benar serius, nggak ada namanya anak emas ya. Pokoknya yang kira-kira berkualitas dan bisa menerapkan strateginya akan dipakai oleh Nova di Piala U17 ini ya teman-teman. Saya setuju, ini adalah momen yang langka, momen yang jangan disia-siakan ya. Indonesia U17 ini masuk Piala Dunia teman-teman. Jadi dari 34 pemain ini nanti akan dipilih 23 teman-teman ya. Ada 13 pemain yang bakal dicoret nih nanti. Nah, meski Matthew Baker dan Zahabi Goli berjasa mengantar timnas U17 ke Piala Dunia U17 2025 ini, tapi tidak ada jaminan ya. Katanya mereka otomatis dibawa ke Qatar jika performanya menurun. Jadi tegas nih Nova ya.
Tegas ya, saya setuju ya. Yang namanya timnas itu kan mewakili merah putih, teman-teman, harus digarap dengan serius. Bahwa Indonesia ini sebenarnya ada kemampuan ya, teman-teman. Kalau serius ya, dari dulu banyak pengamat mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya banyak bakat-bakat sepak bola, cuma garapnya yang nggak serius, nggak maksimal. Buktinya dipegang Sintayong aja udah berubah kan cara bermainnya, orientasi kekuatan fisiknya, ya penguasaan bola, passing-passingnya udah berubah kan hari ini, ya, menjadi lebih baik kan passingnya dibanding sebelum dipegang Sintayong. Jadi Nova ini benar-benar harus memanfaatkan momentum yang sangat-sangat luar biasa ini, teman-teman. Banyak pengamat yang mengapresiasi ya, salut dengan keteguhan Nova Arianto memegang prinsipnya. Makanya pemain lokal tak perlu takut bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi ya. Kalau memiliki kualitas ya yang dipilih pemain lokal. Nova Arianto tidak membedakan pemain lokal dan diaspora, teman-teman. Siapapun jika tak sesuai standarnya pasti disingkirkan. Jadi pemain lokal jangan minder dengan rekan-rekan diaspora yang lain ya. Semua mendapatkan kesempatan yang sama ujarnya. Jadi keteguhan si pelatih asal Semarang ini, teman ya. Jadi juga menjelaskan ya bahwa telah dibuktikan dengan hadirnya 17 wajah baru di pemusatan latihan saat ini ya, ini menambah banyak pilihan. Jadi ada pengamat-pengamat ya, ada dari Semarang, dari mana mengatakan bahwa Nova Arianto ini adalah akan benar-benar memilih pemain yang berkualitas untuk memanfaatkan momen yang hari ini ya, Indonesia akan mengukir sejarah kalau benar-benar ini dimanfaatkan dengan baik ya. Makanya jangan milih pemain sembarangan ya. Makanya panggil dari mana-mana seluruh dunia yang memiliki darah Indonesia dipanggil, dan nanti akan terselektif tuh mana yang berkualitas. Syukur-syukur ini adalah bibit-bibit Indonesia ke depan. Ya, saya rasa dari U17, U23 ya, Indonesia nanti banyak sumber-sumber atau regenerasi yang hebat-hebat nih, teman-teman. Ya, ini luar biasa menurut saya. Banyak akan muncul ya. Yang senior udah muncul Marcelino ya. Terus nanti yang U23 ini juga pasti muncul nih beberapa pemain-pemain hebat. Nanti U17 juga muncul nih, nanti terseleksi untuk menjadi timnas senior. Ya, jadi Nova Arianto punya sifat seperti bapaknya ya. Tegas dan mementingkan tim. Saya amati ada pemain yang ikut Piala U17 lalu tak dipanggil, teman-teman. Itulah ketegasan Nova Arianto, teman-teman ya. Jadi saya berharap Nova Arianto ini bisa membuat satu masterpiece ya, teman-teman. Karena di dalam grup H ini nanti ada Brasil. Kalau Nova bisa mengalahkan Brasil, nanti timnas Indonesia, wah ini akan luar biasa nih, gempar ya teman-teman. Karena Brasil itu teman-teman tahu sendiri, sepak bolanya sudah dari segala umur sudah mendunia ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga timnas U17 bisa membawa merah putih berkibar ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.